Jadi profil daripada Ayatullah Khamenei ini, waktu kecil, waktu umur 4 tahun, dia sudah diajari belajar Quran, guys. Dia sudah mendapat pendadaran pendidikan agama sejak kecil, guys. Bahkan dia sekolahnya itu di sekolah-sekolah agama, ya. Kemudian setelah dia beranjak dewasa, dia bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran saat itu, ya, yang bernama Khamenei juga, ya. Khamenei ini sebenarnya ini nama kampung, guys, nama tempat. Di Iran itu ada sebuah daerah bernama Khamenei. Jadi Ayatullah Khamenei ini artinya Ayatullah berasal dari daerah Khamenei. Ya, kemudian dia bertemu dengan teman satu kampung yang kebetulan saat itu jadi pemimpin spiritual Iran pertama yang bernama Khamenei juga, ya. Dan dia belajar dengan Khamenei ini sebelum dia diangkat jadi pemimpin spiritual Iran waktu masih remaja, ya. Belajar terus, ya, belajar. Makanya dia dianggap sebagai salah satu murid paling patuh, ya, murid kesayangan daripada pemimpin spiritual Iran pertama, yaitu Khamenei. Nah, ketika terjadi revolusi di Iran, revolusi besar-besarannya, ketika berhasil menggulingkan yang namanya rejim Reza Pahlavi, maka ini kesempatan besar bagi Ayatollah Khamenei. Ya, jabatan yang paling prestisius dari Ayatollah Khamenei ini adalah presiden. Nah, ketika dia presiden, ya, waktu baru 3 bulan tuh, ya, jadi presiden. Pecah tuh perangnya antara Iran dengan Irak. Ketika pecah perang, dia secara berani, secara gagah pergi ke Irak, guys, ya. Jadi saat itu dia dinobatkan sebagai pemimpin tertinggi atau semacam panglima militer daripada Iran. Walaupun dia tidak punya background militer, dia itu sebenarnya kalau di Indonesia itu seorang yang sangat-sangat suka dengan yang namanya belajar agama. Ya, mirip-mirip seperti lulusan pesantren lah, ya, anak ponpes gitu, ya, anak pondok. Ya, Ayatollah Khamenei itu adalah anak pondok, ya. Dari kecil dia sudah dapat pelajaran agama dari kecil banget, ya. Bahkan dia diyakini hafal Quran, ya. Kemudian setelah dia sudah beranjak dewasa, ya, makin naik tuh, ya, karirnya mulai dari presiden. Kemudian setelah meninggal Ayatollah Khamenei, dia diangkat jadi pemimpin tertinggi Iran, ya, pemimpin spiritual Iran. Jadi pemerintahan Iran ini kan kalau kita perhatikan itu kan berbeda dengan pemerintahan Indonesia. Yang paling tinggi jabatannya di Iran itu bukan presiden, guys, tapi pemimpin spiritual Iran. Ya, pemimpin spiritual Iran itu sama seperti ketua MUI, ya, kalau di Indonesia, ya, ketua Majelis Ulama Indonesia. Ya, dia itu seorang ulama yang sangat karismatik, yang sangat-sangat ditakuti di Iran, ya. Hingga dia meninggal baru-baru ini, seperti yang kita ketahui bersama, dia meninggal dibombardir oleh Israel dan Amerika. Namun, walaupun masa kecil atau profil daripada Ayatollah ini cukup menarik, ya, kalau saya perhatikan ada berbagai kesalahan. Sebelum saya bahas apa itu kesalahan atau kesilapan daripada Ayatollah ini sehingga dia terbunuh gitu, ya, ada beberapa kesilapan yang jarang disadari. Sebelum saya lanjut ke apa kesalahan daripada Ayatollah ini, ya, kalau saya perhatikan Ayatollah ini selalu menjual atau meromantisasi yang namanya kehidupannya waktu kecil, ya. Waktu dia kecil, dia hidup di daerah yang sangat sederhana gitu, ya. Di perumahan lah gitu, ya, perumahan sederhana, perumahan orang-orang miskin gitu, ya. Hidupnya cuman, ya, sederhana banget gitu, ya. Makan roti tiap hari gitu, ya. Roti yang sederhana gitu, ya. Nggak seperti orang-orang pada umumnya gitu, ya. Nggak seperti para pejabat-pejabat pada umumnya yang bermewah-mewah. Tapi dia hidupnya itu sederhana banget, ya. Itu yang dia sering kisahkan, ya. Hidup miskin tapi saleh gitu, ya. Itu yang selalu dijual oleh Ayatollah Khamenei ini, ya, sampai dia tua. Kemudian apa kesalahan daripada Ayatollah Khamenei? Mohon maaf bagi yang teman-teman Muslim, ya. Saya tidak hanya memuji Ayatollah di sini, ya. Saya juga harus mengkoreksi apa sih kesalahan daripada Ayatollah ini, ya. Karena gini, guys, ya.
Kalau kita berkaca dengan kehidupan Ayatullah ini, kita melihat sebuah pengalaman yang sangat luar biasa atau pelajaran yang sangat luar biasa. Ada yang kita petik ya. Saya tidak mengkritik Ayatullah di sini ya, tapi kalau saya perhatikan tuh dia terlalu membenci Amerika, terlalu membenci Barat gitu ya. Kalau misalnya mengatakan, lah apa salahnya kalau kita membenci Barat? Kan Barat itu jahat dan sebagainya. Nggak bisa seperti itu guys. Kita melihat dunia ini nggak boleh hitam putih. Kalau misalnya mengatakan, oh Barat itu jahat, Barat itu melakukan kejahatan-kejahatan, ya penjajah dan sebagainya, ya suka dengan kolonial dan sebagainya. Lah Indonesia di mata orang Timur Leste kita itu jahat guys. Di sejarah Timur Leste itu kita jahat tanpa kita sadari. Cek data. Saya tidak asal mangau guys. Kemudian di mata orang Papua sebagian kita tuh jahat, orang Indonesia itu jahat. Ya, jadi jangan berpikir bahwa kita itu suci gitu ya. Kenapa? Karena Indonesia juga punya sejarah kelam. Jadi jangan berpikir bahwa Barat itu punya sejarah kelam. Jangan seperti itu. Jangan terlalu membenci. Itu namanya hitam putih. Indonesia juga punya sejarah kelam. Banyak sejarah Indonesia sejarah kelam. Ya, nanti akan bongkar di next video ya. Jadi saya akan bocorkan di sini ya. Sejarah kelam daripada Indonesia itu seperti kejadian Santa Cruz, kemudian masa bersayap ya. Nanti ada tuh ya, ketik aja di Google, ada banyak tuh. Kemudian membunuh kader-kader PKI, ada jutaan tuh yang dibunuh itu ya. Kalau misalnya mengatakan, oh itu kan mereka salah, PKI itu bersalah. Ya kalau membunuh ya bunuh 7 orang dong ya. Yang dalangnya gitu, bukan semua kadernya diretakan semuanya. Jadi ada ya, kita tuh punya sejarah kelam. Jangan berpikir bahwa kita itu suci. Melihat dunia ini nggak boleh hitam putih. Maksudnya nggak boleh selamanya Barat itu salah. Nggak boleh seperti itu ya. Ya saya tahu, saya sepakat bahwa orang Barat itu ada yang jahat gitu ya. Tapi nggak semuanya seperti itu. Jadi itu kesalahan daripada Ayatollah. Sehingga dia kehilangan momentum gitu. Kehilangan kesempatan. Karena dia membenci Barat, membenci Amerika, membenci yang berbau Barat semuanya. Maka ya Ayatollah Khamenei ini kehilangan kesempatan. Ya, apa yang jadi permasalahannya? Dia diembargo terus ya, secara ekonomi disanksi terus ya. Iran itu kan disanksi terus ya. Sehingga dia kehilangan kesempatan dong ya. Harusnya dia bisa misalnya beli dolar ya. Karena mau nggak mau ya, kita harus mengakui bahwa dolar itu adalah sangat penting bagi perekonomian gitu. Kenapa dolar itu sangat penting? Apa alasannya? Ya karena ada harga yang harus dibayar gitu. Kenapa Amerika itu menguasai dolar? Ya karena mereka lah pemenang Perang Dunia Kedua gitu. Jadi jangan berpikir bahwa Amerika itu jahat. Ya, ada harga yang harus dibayar. Kalau kita pemenang Perang Dunia Kedua, bisa aja rupiah yang jadi mata uang dunia kan, bukan dolar kan. Jadi ada harga yang harus dibayar. Amerika pemenang perang itu ya ada orang yang meninggal gitu ya. Jadi jangan berpikir selalu negatif terus terhadap Amerika gitu ya. Orang Amerika juga ada yang baik kok, ada yang jahat gitu ya. Jadi kalau dia tidak membenci Amerika, tidak membenci Barat, dia punya kesempatan gitu ya membangun ekonomi Iran gitu ya. Jadi kita itu rata-rata berpikirnya hitam putih gitu ya, kekanak-kanakan. Orang yang berpikir hitam putih itu kekanak-kanakan ya. Ya Ayatollah juga seperti itu. Mohon maaf bagi yang tervideo. Dia berpikirnya itu kekanak-kanakan ya. Dia membenci semua yang unsur Barat gitu ya. Padahal kan nggak bisa seperti itu guys. Nggak bisa, kita nggak bisa membenci suatu kaum itu terus menerus gitu ya. Kita membenci terus, nggak bisa seperti itu ya. Buktinya Barat itu nggak pernah membenci Asia gitu ya, atau membenci Afrika gitu, nggak ada tuh ya. Mereka itu rasional gitu. Kalau misalnya mereka butuh ilmu dari Afrika, mereka meneliti ke Afrika gitu ya. Mau butuh ilmu dari Asia, mereka meneliti ke Asia gitu. Jadi mereka nggak punya musuh gitu. Kita aja yang memusuhi Barat gitu. Kenapa kita membenci Barat? Apa alasannya? Sebenarnya ada banyak faktor ya. Saya mengerti ya yang Anda rasakan ya kalau Anda membenci Barat gitu ya. Jadi gini guys, kalau boleh jujur itu ya, kita itu membenci Barat itu karena dipengaruhi oleh lingkungan sebenarnya. Kita kan jarang punya teman orang bule, orang Barat gitu ya. Kemudian kita jarang punya teman orang Israel dan lain sebagainya. Tapi kita membenci Barat atau membenci Israel. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena ini secara turun-temurun. Mungkin saja kita melihat Barat itu jahat gitu. Lalu kita membenci. Sama seperti PKI misalnya. Bukan berarti saya membela PKI ya. Apakah semua kader PKI itu jahat? Enggak kan? Iya nggak sih? Sama seperti ini misalnya. Kalau misalnya ada orang yang radikal di pondok pesantren, lulusan pesantren itu ada yang radikal misalnya.
lalu kita mengatakan semua pondok pesantren itu jahat gitu ya, radikal semuanya. Kalau kita mengatakan seperti itu hitam putih guys, itu berpikir kekanak-kanakan. Ya, nggak semua pesantren seperti itu kan. Sama seperti itu. Kita tuh standar ganda. Kalau pesantren kita dukung-dukung gitu ya. Ya, kemudian kalau seagama dengan kita dukung-dukung gitu. Tapi beda agama kita jahatin ya. Karena Barat itu kafir ya. Barat itu beda agama dengan kita ngejahatin Barat gitu. Nggak boleh seperti itu. Sama seperti itu guys contohnya. Ya, kita tidak boleh membenci pesantren kalau ada lulusan pesantren yang radikal. Ya, sementara menurut data ada banyak tuh ya lulusan pesantren yang radikal. Ya, ya Ali Imron, ya Amroji dan sebagainya itu kan lulusan pesantren ya. Nah, apakah pesantren itu semuanya jelek gitu? Enggak kan? Sama seperti itu ya. Barat, apakah semuanya Barat seperti itu? Enggak kan? Ada 2-3 orang yang jahat, tapi kenapa kita mengatakan Barat itu jahat gitu? Jangan seperti itu berpikirnya. Itu berpikir kekanak-kanakan. Berpikir hitam putih itu artinya berpikir kekanak-kanakan ya. Jadi, kalau ini hitam, ini musuh gitu ya. Kalau ini putih, ini teman. Nggak boleh seperti itu ya. Kita harus berpikir rasional. Itulah kesalahan daripada Ayatollah Khamenei. Kenapa saya bahas ini? Apa alasannya? Karena ini yang mempengaruhi kemajuan bangsa kita. Kita seperti itu guys, tanpa kita sadari. Kita membenci Barat terus ya, kita membenci Amerika terus ya. Padahal kalau belum jujur ya, mitra dagang kita nomor 2 terbesar di dunia itu Amerika gitu, tanpa kita sadari. Ya, kita membenci Amerika karena apa? Karena Amerika itu dikatakan atau didakwahkan bahwa Amerika itu jahat dan sebagainya. Padahal kalau coba misalnya Amerika mengembargo Indonesia gitu ya, menutup hubungan dagang ke Indonesia, akan banyak lagi orang yang pengangguran. Perusahaan-perusahaan Indonesia banyak yang tutup guys ya. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Kita harus berpikir rasional lah gitu ya. Berpikirnya itu jangan hitam putih ya, berbagai sudut pandang ya. Jadi di Indonesia itu ada banyak orang yang kedoktrin guys ya, berpikirnya itu hitam putih ya, mengata-ngatain Eropa itu jahat ya, orang Barat itu jahat. Padahal kalau ada orang jahat di pesantren, kita nggak pernah tuh mengatakan semua jahat, pesantren itu jahat, enggak kan? Jadi kita itu standar ganda guys. Ya, jadi ini berpikir licik namanya, tanpa kita sadari ya. Bagi teman-teman yang nonton video ini, kalau Anda pecinta Ayatollah Khamenei ya, tolonglah ya, jangan terlalu fanatik ya. Saya tidak benci dengan Ayatollah Khamenei ya. Sama Pak Prabowo juga seperti itu, jangan terlalu fanatik. Sama Pak Jokowi juga seperti itu, jangan terlalu fanatik. Sama saya juga seperti itu, jangan terlalu fanatik gitu. Saya juga punya kelemahan, punya kelebihan gitu ya. Bukan berarti yang saya katakan selamanya benar gitu ya. Tapi saya ngajak yang nonton video untuk berpikir kritis ya. Supaya kita itu tidak seperti Iran gitu ya. Tuh lihat Iran ya. Kalau misalnya Anda mengatakan, Amerika jahat dan sebagainya, ya Amerika kan punya pertimbangan ya. Apa kejahatan daripada Ayatollah? Saya akan bongkar di sini. Apa kejahatannya? Bukan berarti Ayatollah itu jahat terus ya. Tapi ada kebijakan daripada Ayatollah itu yang tidak disukai oleh Amerika. Waktu kemarin demo ya, waktu demo di Iran itu kan banyak tuh orang yang meninggal ya, yang dieksekusi gitu. Ya, sehingga ini semacam alasan kuat daripada Amerika mengeksekusi Ayatollah Khamenei ya. Bayangkan Ayatollah Khamenei itu berada di bunker yang sangat dalam sekali ya, sekitar 60 meter. Tapi bisa kecium oleh apa? Kecium oleh rudal Amerika gitu ya, kecium oleh tempur Amerika. Jadi ini yang perlu kita pelajari guys ya. Ini yang perlu kita pahami. Jangan terlalu membenci Amerika, jangan terlalu membenci Barat gitu. Nggak boleh ya. Kita tuh bukan negara suci guys. Kita bukan orang suci. Kita yang nggak bisa sok suci gitu ya. Nggak bisa seperti itu ya. Kalau kita melawan dolar, kita akan digoyang gitu ya. Kenapa dolar itu kuat? Ya karena mereka pemenang Perang Dunia Kedua. Amerika pemenang Perang Dunia. Kalau mau seperti Amerika ya harus memenangkan Perang Dunia Kedua dong ya. Tanpa kita sadari seperti itu guys. Menurut kalian gimana? Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional. Bukan kaum intelektual. Saya kaum intelektual jalan sebelah ya. Saya warga bijaksana bijaksini. Salam rasional.